Banyak sahabat menanyakan apa komentar saya tentang pernyataan pejabat keuangan bahwa hutang Indonesia masih dalam ambang batas aman. Nah, gimana ini jawabannya? Sontoloyo ini bisa apa menjawab pertanyaan tentang hutang? Pastinya saya tidak ingin berargumen dengan Menteri Keuangan terbaik di dunia. Siapa saya juga sih? Kemudian setelah saya pikir-pikir mungkin ada baiknya bukan argumen tetapi menyampaikan dengan keilmuan yang lain. Dengan demikian diskusi menjadi netral. Karena bisa saja salah keilmuannya, bisa juga salah ambil sampel sehingga salah kesimpulan, dan dengan demikian kita nggak kena pasang ledek, lah salah ilmu gitu kan. Nah, ada sih ketakutan atau ketidakenakan kita bagaimana kalau keilmuan kita yang benar di kemudian hari. Kan jadi kayak pemerintah sekarang melakukan false information, itu yang kita nggak mau. Jadi harus berdasarkan keilmuan baru kita bertutur. Bagaimana kalau mulai dari sana? Bener deh, kalau ternyata kita benar gak enak banget jadinya. Begini melihat dari kacamata lain, dari ilmu lain. Ngapunten loh ya Bu, jangan diambil hati. Ini untuk semua anak bangsa, boleh beda keilmuan kan? Pertanyaan pertama, refleksi ke tahun 1998. Apakah Indonesia krisis karena pemerintah gagal bayar hutang atau karena rasio hutang pemerintah saat itu lebih tinggi dari pemerintah sekarang? Dalam bahasa lain, rasio hutang seperti dikatakan Ibu Menteri, rasio hutang kita aman masih 29% dari PDB, di mana batasnya 60% sebagai batas bahaya atau krisis. Kembali dipahami pertanyaan pertama. Di Indonesia di tahun 98, krisis karena rasio hutangnya tinggi atau karena gagal bayar hutang? Fakta adalah di tahun 1998 rasio hutang kita di batas aman, dalam kurung baca seperti sekarang. Tetapi dalam sekejap rupiah melemah jadi 15.000 dan Indonesia gagal bayar, menjadi negara paria, menjadi negara lumpuh. Jadi kembali ke pertanyaan rasio aman. Kita aman secara buku, namun rentan secara kemampuan bayar kalau rupiah mendadak jadi 17.000 atau bahkan jadi 20.000. Kita Indonesia langsung lumpuh. Setuju dengan keilmuan sederhana ini atau masih percaya rasio aman? Artinya aman 100%. Boleh lanjut. Ini monggo loh. Saya ini dianggap Sontoloyo nyinyir, monggo loh ya. Selama pakai keilmuan lain berdalih data, monggo. Jangan sampai pakai emosi mentang-mentang penggemar berat seseorang lalu beda ilmu dianggap salah dan pendosa. Ngapunten loh ya bikin emosi. Lalu masalah hutang dilihat dari asal yang berhutang. Apakah hutang pemerintah, hutang BUMN, hutang swasta, plus off balance sheet liability lainnya. Lalu kita melihat bagaimana kita nyaur atau nyicil hutang tersebut atau membayar kewajiban hutang tersebut. Apakah dengan berhutang lagi alias bayar pakai pinjaman hutang baru lagi, atau dengan pendapatan proyek atau dengan jualan aset, dan banyak lagi caranya. Dalam tahun 1998 masalahnya hutang negara, hutang swasta, hutang BUMN menumpuk di satu tempat, tapi semua hutang mata uang asing alias hutang dari pinjaman luar negeri. Jadi rentan dengan naik turunnya kurs. Hutang negara, hutang BUMN mendominasi, swastanya sedikit. Lalu dikatakan bahwa Jepang, Amerika adalah negara penghutang terbesar. Nah ini menarik, benar setuju. Hutang diambang rasio atas alias sudah di atas 55% dari negara Amerika dan Jepang. Namun di sekolah saya diajari juga cara melihat data dengan cara lain. Maaf ya, mungkin karena kampus pinggiran beda dengan kampus Bonafit, jadi ilmunya masih ecek-ecek saya ini. Begini kami diajarkan, hutang Amerika menggunakan mata uang negaranya sendiri alias hutang pakai mata uang dolar juga. Jadi tidak ada potensi rugi kurs, dan juga pembeli surat hutangnya ya warga Amerika sendiri, pengusaha Amerika sendiri, perusahaan Amerika sendiri, atau pinjamannya jadi pinjaman dalam negeri yang banyak. Demikian juga Jepang, dana pensiun Jepang duitnya banyak dan dipakai beli surat hutang negara sendiri, yen ketemu yen. Sekarang hutang Indonesia 100% hutangnya foreign direct investment, hutangnya pakai currency asing, masuk ke proyek BUMN dan proyek negara. Jadi kok saya nggak enak untuk mempertanyakan hutang kita aman, yang bener aman tuh yang mana? Yang aman di rasio buku, di fakta lapangan beda. Ngapunten loh ya, ilmu saya kampungan, maaf kalau saya salah ilmunya, saya mohon diajari lagi. Pengen banget berguru dengan yang terbaik, saya fan berat beliau loh. Dan untuk sahabat, ilmu ini jangan dipercaya penuh loh. Keilmuan saya ini ceper banget dan masih diragukan, tapi saya yakin common sense manusia tidak memerlukan sekolah tinggi. Bener nggak gitu? Sudah dulu, semoga menjawab pertanyaan sahabat.